Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi yaumal qiyamah yughlaqu ra'suhu wa yusamma bih jika maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukarramin para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, mobil khusus yang saya muliakan al-mukarram Bapak Haji Wurto, Bapak Haji Asep, Saifullah. Kita doakan mudah-mudahan mereka berdua senantiasa Allah panjangkan umur, amin. Sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putri serta cucu-cucunya menjadi saleh-saleh, amin. Ya Allah ya Rabbal. Juga Bapak Ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya, mohon mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin hadirat seluruhnya yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju mushola al-Muhsin menjadi bekal ladang ibadah buat kita di akhirat, amin. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi sebab Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah murahkan rezeki kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, hakul walid li waladi, hak seorang orang tua li waladihi kepada anaknya. Jadi ada walid, ada maulud. Kalau walid berarti orang yang melahirkan, kalau maulud berarti yang dilahirkan. Di hak seorang ayah, seorang ibu terhadap anaknya, kita ini kan semuanya orang tua ya. Ya udah jadi bapak, udah jadi ibu, bagi yang udah punya suami atau punya istri, bagi yang belum kita doa mudah-mudahan punya istri, amin. Ya Allah ya Rabbal. Al-kalam nisfudu, omongan itu setengah daripada doa. Mudah-mudahan aja diijabah doa kita, amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi hak orang tua kepada anaknya, kata Nabi yang pertama ayu asina ismahu, hendaknya seorang anak itu memberi nama yang bagus untuk anaknya. Ya, Abdullah, Abdurrahman, boleh, nggak apa-apa. Diambil daripada nama-nama Asmaul Husna. Yang penting dimudofkan. Nggak boleh Ar-Rahman, nggak boleh awal. Punya anak laki-laki Ar-Rahman, nggak boleh. Harus dimudofkan dengan kalimat lain. Ada Abdulnya Abdurrahman, ya. Berarti hamba yang penyayang.
Abdur Rahim, hamba yang pengasih. Abdur Rauf, hamba yang lembut, ya. Dan abdu yang lain. Makanya enggak apa-apa. Ya yang bagus, karena nama bagi seorang anak itu adalah doa. Atau bolehlah kita pakai nama-nama, misalkan nama-nama malaikat, ya wala yukrahu, enggak dimakruhkan, enggak jadi masalah. Jangan Israil, awas. Ya, anak laki-laki namanya Israil. Orang main enggak ada yang berani, dia takut semua. Benar kan? Kalau dicabut. Kemarin takut dicabut. Oleh wala yukrahu, enggak dimakruhkan. Tugas utama orang tua ayyuhassina isma, kasih nama yang bagus untuk anak kita. Kemudian apa lagi? Wa ayyu'addibahu, mendidiknya, yang memberikan ilmu, ya, mengajarkannya, yaitu mengenal Tuhannya siapa, nabinya siapa, ajarkan sifat-sifat 20. Roman-romannya sifat 20 sekarang udah jarang dibaca, betul nggak? Betul nggak? Waktu zaman kita kecil sebelum ngaji itu dibaca wujud tidak muhalafatul lil hawa qiyamu binaf wadaniyah kudra irada ilmun ayat sama basar kalam qaliran muridan aliman yansani'an basiran mutakaliman. Ini udah jarang dibaca sama anak kita. Makanya jangan sampai anak kita itu enggak dididik, terutama adalah ilmu agama, ya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya orang tua itu, kata Allah dalam Al-Quran, merasa khawatir kalau seandainya meninggalkan generasi-generasi di belakang kita, yaitu anak di'afan yang lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ilmu agamanya. Ini kita harus khawatir, ya. Lemah iman, dia nggak percaya dengan adanya Allah, na'udzubillah min. Dia nggak kenal, nggak hafal tuh yang namanya 2 kalimat syahadat, na'udzubillah min. Ini lemah iman. Atau lemah agamanya, dia nggak ngaji, dia nggak sholat. Virusnya sekarang itu adalah handphone, HP, ya. Ini kita ini sekarang dijajah itu bukan dijajah fisik, tapi dijajah sama orang-orang Yahudi, Nasrani, orang yang teles membarat, yang gak suka dengan kemajuan umat Islam, adalah dijajah dengan apa? Ideologinya, cara pandangnya. Sekarang dijajah lewat teknologi, bener nggak? Lewat handphone, lewat fashion, pakaian, lewat model, dan lain sebagainya. Nih kita sebagai orang tua harus kita bentengi anak-anak kita supaya mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hafal Nabi Muhammad, keturunannya, silsilahnya. Ini wa ayyu'addibahu. Yang kedua, hak orang tua kepada anak adalah memberikannya pendidikan, terutama adalah pendidikan agama Islam. Kenalkan dia ngaji, kenalkan dia mushola, kenalkan dia, ajarkan dia sholat. Ya, ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Nah, selain hadis itu, baru kita masuk ke pembahasan hadis. Jadi hadis yang tadi saya bacakan, di samping hak-hak yang buat tadi, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi, ya gulam itu bayi yang terlahir ke alam dunia murtahan, itu hakikatnya seperti orang yang tergadaikan. Bi aqiqatihi, maka bisa ditebus itu
gadaiannya biaqiqatihi dengan disembelihnya, yaitu hewan aqiqah bagi seorang bayi yang baru dilahirkan. Ini adalah dasar hukum disunahkan dan dianjurkannya aqiqah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tahanun itu terkadang ya di aqiqatihi banyak bahasa kebian ya, bayi yang punya arti sebab, maka aqiqah itu bisa apa? Gadai itu bisa ditebus, digadai anak kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, ditebuslah dengan cara disembelih hewan aqiqah ya. Itu dasar hukum disunahkannya aqiqah bagi kita nih orang Islam. Kalau ajaran agama lain mah enggak ada aqiqah. Cuma ada agama Islam ya. Yang mau kitabnya dibuka ya, ada di halaman berapa itu 63 ya, bagian paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ialah suatu pasal dibayani ahkamil aqiqati, tentang penjelasan hukum-hukum aqiqah ya. Jadi aqiqah itu akal yaiku atau akal yaiku artinya adalah memotong ya. Secara bahasa. Contoh, kita punya roti dibelah menjadi dua, dipotong, itu aqiqah ya, menurut bahasa. Wahia lughatan, adapun pengertian aqiqah menurut bahasa, ismun ialah sebuah istilah atau nama lisya'ri bagi rambut ya, sya'ri rambut ya. Ismun lisya'ri bagi nama bagi rambut ala ra'sil mauludi, di atas kepala bayi yang baru dilahirkan ya. Al maulud itu adalah bayi yang baru dilahirkan. Makanya kita sering menyebut maulud. Kalau maulud itu adalah maulud Nabi, berarti kita sedang membicarakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Objeknya adalah Nabiullah Muhammad yang dilahirkan. Kalau maulid itu adalah waktu ya, waktu dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau maulud berarti yang dilahirkannya. Kalau kita melaksanakan merayakan maulud berarti memperingati yaitu Nabi Muhammad yang sudah dilahirkan gitu ya. Makanya di sini ada kata-kata ala ra'sil mauludi, di atas kepala seorang bayi yang baru dilahirkan. Nah, jadi wahiyya lughatan ismun lisya'ri ala ra'sil mauludi, bahwa aqiqah menurut bahasa yaitu satu nama untuk rambut bagi bayi yang baru dilahirkan, atau memotong gitu ya, mencukur ya rambut ya bayi yang baru dilahirkan ya. Wa syar'an, sedangkan menurut istilah ya, ma yaitu sesuatu saya zukuru akan menjelaskan akan mak ya.
musannifus siapa musannif. Sedangkan menurut istilah bahwa akikah adalah sebagaimana yang akan dijelaskan ya oleh musannif. Musannif itu adalah pengarang kitab. Pengarang kitab itu Al-Syuja ya. Mana perkataan beliau ya? Wal haqiqatu dan adapun akikoh anil mauludi dari seorang bayi yang baru dilahirkan. Ini pengertian akikah menurut syarak atau istilah. Mustahabatun ialah sangat mustahab. Jadi akikah itu sangat mustahabah. Mustahabah itu sangat disukai oleh Nabi, sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akikah itu adalah tugas orang tua terhadap anaknya, ya, yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini adalah bagi mereka ya orang tua yang mempunyai yaitu keluasan rezeki ya. Kalau yang nggak punya jangan dipaksakan ya, karena hukumnya adalah mustahabbah, dianjurkan, hukumnya adalah sunnah ya. Wa fassara al-musannifu, kemudian menjelaskan siapa musannif pengarang kitab ini. Al-Aqiqah, adapun Aqiqah biqaulihi menurut perkataan Abi Syuja atau musannif pengarang kitab ini, wa hiya az-zabihatu, yaitu az-zabihah ya, sembelihan ya, sama. Ini kalau korban juga ngomongin tentang sembelihan, akikah pun sama, membicarakan tentang sembelihan. Cuma waktunya beda ya, nanti yang disembelihnya beda, objeknya beda, sababiahnya beda ya, tujuannya sama, mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukur karena sudah dikaruniai anak. Yang kurban bersyukur karena dikaruniai rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan harapan kita apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah, insyaallah akan ditambah nikmatnya. Kalau kita kufur, inna adzabi lasyadid, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Nauzubillah min. Harapan kita, walaupun kita sedikit tapi rasa syukur, insyaallah mudah-mudahan ditambah rezeki kita. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa hiya azabiyatu, akikah adalah sembelihan anil mauludi, untuk seorang bayi yang baru dilahirkan. Yaumas sabihi ya, pada hari ketujuh ya. Jadi bukan pas baru dilahirkan. Bayi laki-laki baru lahir belum disunahin. Yaumas sabihi yaitu pada hari ketujuh baru disunahkannya sesuai dengan keterangan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita punya bayi lahir, nggak langsung disunahkan untuk diakikahkan, nanti nunggu sampai hari ketujuh. Kalau memang kita kebetulan ada rezeki, begitu keterangannya yaumas sabi'i ya, pada hari ketujuh dari kelahiran seorang bayi laki atau perempuan ya. Maksudnya yaumas sabi'i wiladati, yaitu maksudnya hari ketujuh dari kelahiran seorang bayi ya. Bihasbi yaumil wiladati minas sab'i,
yaitu seukuran hari kelahiran bayi 7 hari. Nah itu waktu dimustahabkan, waktu dianjurkannya bagi kedua orang tua untuk mengakekahkan anaknya, yaitu pada hari ke-7 ya. Ini ampun, ini keterangan hadis sama keterangan yang ada di kitab Fathul Bari ya. Di hadis Nabi tadi, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqati, setiap bayi yang dilahirkan tergadai bi aqiqati, sebab akikahnya yaumas sabi, pada hari ke-7-nya. Yulaku rasuh, nanti dicukur rasuh sebagian rambut kepala. Wa yusamma bi, dan dikasih nama, kata Nabi. Makanya kadang-kadang sekaligus itu acara akikah sama tasmiyah ya, acara cukur rambut sambil tasmiyah. Tasmiyah asal kata samma yusammi, tasmiyah artinya adalah tasyakuran, memberi nama ya, karena tugas orang tua sekaligus itu akikah sambil tasmiyah ya. Ini samaitu hadzal gulam ya, segitu Ustaz. Ini sungguh aku samaitu, memberi nama hadzal gulam, anak ini Abdullah bin Abdul Qadir bismil mubarak gitu. Ini sungguh aku samaitu, memberi nama hadzal gulam, anak ini ya Abdullah bin Abdul Mubarak ya, misalkan namanya ya. Bismil Mubarak, dengan nama yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasmiyah ya. Kadang-kadang beda lafaz doa itu dalam memberi nama itu ya, intinya sama agar nama yang diberikan itu diberkahi, anak yang dikasih nama diakekahkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya ini ya. Kenapa? Karena setiap bayi dilahirkan itu ketika masih bayi itu masih banyak ya masih banyak godaan-godaan ya, terutama adalah dari makhluk-makhluk gaib ya. Makanya wajar kalau anak baru lahir kadang dia nangis aja, wajar. Orang tuanya nggak ngerti, anaknya nangis bukan di bagian ayat kursi, mau diem doang ya, tambah kejer, bener kan? Membaca ayat kursi, baca yasin, doain, bener nggak? Ya mungkin anak siapa, padahal anak diri cewek, ya bener nggak? Bener nggak? Makanya kita sebagai orang tua harus paham ya, untuk tahu tuh ya, akikah ya. Walau mata al mauludu qabla sabi'i, walaupun andai kata jikalau al maulud, bayi yang baru dilahirkan, maut, meninggal dunia, mati misalkan, meninggal, lahir meninggal, tetap disunahkan untuk diakekahkan dan dikasih nama walaupun sudah meninggal dunia ya. Maka udah meninggal dunia mah nggak bisa nyukur ya, udah masih cukup karena sudah meninggal dunia. Cukup diniatkan akikah untuk bayi yang sudah meninggal ya, tetap ada anjuran untuk diakikahkan walau mata al maulud qabla sabi'i, sebelum hari ke-7 dari kelahirannya. Misalkan ya sebelum hari ke-7 mau diakekahin, keburu meninggal di hari ke-3-nya, tetap disunahkan walaupun bayi sudah meninggal dunia. Kita niatkan sebagai orang tuanya untuk mengakikahkan anak kita walaupun sudah meninggal dunia ya. Kenapa? Karena bayi yang meninggal dunia, bayi yang terlahir ke alam dunia ketika diakikahkan ya, itu nanti di hari kiamat, maksud tergadai dengan akikahnya itu adalah kalau anak belum diakekahin, nanti di hari kiamat ya, menurut ya banyak kalangan ulama ya, diantaranya yaitu di sini ada yang mengatakan adalah Syekh Nawawi ya, ada juga menurut pendapat yaitu diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa anak
yang meninggal dunia kemudian diakekahkan, nanti dia akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang tuanya. Ya, makanya syafaat itu bukan syafaat dari Nabi aja. Kalau syafaat Nabi disebutnya syafaatul uzma, syafaat yang paling besar adalah syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa kita mendapatkannya? Membaca sholawat, mengagungkan beliau. Apakah seorang anak yang soleh bisa memberikan syafaat kepada orang tua? Bisa. Ya, kalau anak diakekahkan, maka sebab akekah, insya Allah itu anak akan memberikan syafaat pertolongan bagi orang tuanya entar di hari kiamat. Ya, apalagi syafaat Quran. Quran bisa memberikan syafaat. Kata baginda Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran ya'ti, nanti akan datang yaumil qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Dia akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya ketika masih ada di alam dunia. Oke, beruntunglah kita ya yang tadarus Al-Quran, yang istiqomah baca Quran, yang istiqomah mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca insya Allah akan memberikan syafaat pertolongan buat kita. Tuh ya. Nah, jadi walau mata al-maulud qabla sabi, walaupun seorang bayi yang baru dilahirkan meninggal dunia, maka tetap disunahkan untuk diakekahkan dan diberi nama. Ustaz udah meninggal dunia, kasih nama, sunah tetap. Ya. Abdullah bin Abdul Qadir, kasih nama. Ya. Wala tafutu bitakhiri ba'dahu, wala tafutu, dan tidak habis untuk melaksanakan akikah bitakhiri ba'dahu, walaupun diakhirkan waktunya ba'dahu, setelah hari ketujuh itu maksudnya ya. Ba'dahunya kembali kepada as-sabihatnya di hari ke-8 masih disunahkan ya bagi orang tua. Tugas orang tua untuk mengakikahkan yaitu anaknya. Fa'in akharat lil buluki, maka apabila sudah berakhir ya waktu ya disunahkan bagi orang tua untuk mengakekahkan anaknya lil buluki, sampai si anak itu udah akil balik, saqata hukmuha, maka gugurlah ya, terputuslah hukum akekah fi haqqil akil anil maulud, bagi orang tua yang mengakekahkan anak yang baru dilahirkan. Artinya apa? Kalau si anak itu udah akil balik sampai dewasa, ya, maka tugas orang tua mah sampai dia sebelum balik itu tugas orang tua. Kalau udah balik, maka tugas orang tua udah selesai. Ya, maka tugasnya adalah nanti boleh dia mengakekahkan dirinya sendiri. Nanti ada keterangannya. Jadi batas hak orang tua itu sampai si anak sebelum balik. Ya, afdolnya yaumas sabi'i, pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi. Ya. Kalau seandainya si bayi keguguran selama 4 bulan, kan belum ada namanya, bentuknya. Tetap disunahkan untuk dikasih nama, ya. Tetap disunahkan kasih nama, ya. Namanya asik tuh artinya gugur, ya. Tetap dianjurkan bagi orang tua, walaupun ya bayi yang ada dalam rahim istrinya ya keguguran, tetap disunahkan ya untuk dikasih nama. Karena banyak ada yang keguguran, ada yang prematur, ya macam-macam. Ini adalah qadar ya, kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau seandainya si anak udah balik belum diakekahin sama orang tuanya,
fi haqqil aki anil maulud ya. Kemudian amma huwa fa mukhayyarun, adapun yaitu seorang anak yang sudah balik wa mukhayyarun, maka dia harus memilih ya. Artinya apa? Kalau dia udah balik dia harus memilih ya, fil aki an nafsihi, ya memilih untuk mengakekahkan an nafsihi, dirinya sendiri, karena tanggungan orang tua sudah tidak dibebankan lagi kepada seorang anak yang udah balik, maka dia milih ya, mengakekahkan an nafsihi, dirinya sendiri, wa tarki, atau meninggalkan atau tidak akekah, nggak jadi masalah. Karena kan hukumnya sunnah. Terserah dia mau akekah ngekain dirinya sendiri, itu maksudnya. Ya, buat tarki, wajibnya awit, wajibnya bimana awit tarki, atau dia tidak akekah. Ya, itu kalau seandainya ya tugas orang tua sudah habis sampai dia balik, maka seorang anak ya boleh mengakekahkan dirinya sendiri ya, atau tidak mengakekahkan. Masih ada pertanyaan itu, boleh nggak kalau kita dewasa mengakekahkan diri kita? Boleh ya, boleh, ini keterangan ya, an-nafsi, untuk dirinya sendiri, watarki, atau meninggalkan ya, yang penting dia mampu ya. Kemudian wa yudbahu anil gulami syatani, dan disembelih hewan akikah anil gulam, dari seorang anak laki-laki, syatani, 2 hewan domba, 2 ekor domba yang berumur, dombanya domba musim. Nah, musim itu yang umurnya udah 1 tahun lebih ya, sama dengan itu usia kurban ya, atau 2 tahun ya. Bagi laki-laki 2 ekor. Kenapa 2 ekor? Karena laki-laki itu ya tugasnya lebih banyak ya daripada seorang perempuan ya. Beban dia jadi imam dalam rumah tangga, jadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, maka syatani ya 2 ekor bagi seorang anak laki-laki. Wa yuzbahu anil jariyati syatun, sedangkan anil jariyah di sini artinya anak perempuan. Di gulam itu cuma istilah ya, istilah sebutan bagi seorang bayi yang mau diakekahkan. Oke, ada gulam, ada sobiyun, ada walad, itu banyak. Yang gulam bayi yang mulai, sobi anak kecil yang belum balik ya. Kalau walad udah balik ya, di maknanya itu beda ya. Tuh, kalau jariyah ada mungkin barangkali di mana ulama, yaitu anak perempuan. Bagi anak perempuan syatun, seekor domba atau kambing. Nggak boleh sapi kecuali kurban. Kalau kurban memang ada keterangannya, boleh sapi. Tapi kalau akikah mah hanya yaitu berupa seekor atau 2 ekor domba syatun ya, seekor domba bagi seorang bayi
Amal unsa, adapun unsa, bayi unsa itu banci, ya unsa. Ya, mungkin ada ya, mungkin ditakdirkan Allah punya bayi lahir, ya bingung unsa. Ada dua Ya, kelamin. ya ada dua alat kelamin unsa, ya ada dua alat kelamin, ya. Qadarullah, ini qadarullah, kan nggak ada yang tahu takdir Allah, ya. Makanya bagi seorang wanita Islam hamil itu atau orang tua kita dulu tuh apa sih itu ting bating gitu ya? Ya. Ting bating, malah dalam Islam nggak ada istilah ting bating. Nauzubillah min dzalik yang bagus. Artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu yang jelek, nauzubillah min, hati aku berlindung yang bagus begitu, ting bating, benar nggak? Dan sebagainya adalah perkataan-perkataan yang enggak diajarkan sama Nabi diucapkan. Yang bagus mah wanita hamil mah udah banyakin baca Quran, baca sholawat, benar nggak? Yusuf, Maryam, tapaulan tuh baca Yusuf, Maryam, tapaulan, tapaulan apa? Berharap kepada Allah ya supaya nanti bayi yang dilahirkan ketika laki-laki seperti Yusuf, ketika perempuan seperti Maryam, soleha. Yusuf tampan, imannya sangat kuat, ya gitu tapahul, ya. Kadang-kadang ada ya yang lagi hamil, ya macam-macam ya, dengerin dangdutan, mungkin wajar anaknya lahir ini, benar nggak? Karena mafil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua diikutin fil abna, ada pada anak. Coba dah, benar nggak nih kita orang tua nih? Kadang-kadang kita baru sadar sekarang nih, Allah, benar nggak? Anak saya begini, mungkin saya dulu begitu, benar nggak? Kita ngeraba nih diri kita masing-masing. Kenapa anak saya begini? Mungkin kita mafil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua ada pada anak. Artinya anak ikutin orang tua, gitu. Makanya pantas saja kalau anak ya disuruh sholat sama orang tuanya, kadang-kadang kagak mau sholat. Kenapa? Kan orang tuanya kagak sholat ini. Apa ya anak zaman sekarang, masya Allah. Ya hati-hati, pinteran dia seperti itu. Nah itu, gitu. Ya, masya Allah. Tapi mudah-mudahan kita soleh-soleh, amin. Ya Allah, ya Allah, ya. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata amal unsa, adapun bayi yang lahir dalam keadaan unsa banci mempunyai dua alat kelamin, ya. Fayatamilu ilhaquhu bil gulami au bil jariyah, maka diikuti sifat-sifatnya bil gulam dengan bayi laki-laki au bil jariyah atau bayi perempuan. Artinya apa? Kalau banat zukuratuhu umiro bitadar. Kalau seandainya ya misalkan kita lihat ciri-ciri bayi itu, ya sifatnya, misalkan si bayi ya ketika dia ini sebelum balik dia punya ciri-cirinya khasnya kemana, ya misalkan hobi make sifat berarti perempuan, jadi dilihat sifat-sifatnya, ya dilihat sifat-sifat bayi. Atau misalkan dia lebih sukanya sama boneka, ya kasih boneka anteng, ya dia berarti perempuan begitu. Artinya apa? Kalau sudah ketahuan begitu, maka nanti kalau ciri-cirinya lebih menonjol kepada ciri-ciri seorang bayi perempuan, berarti di sembelih akikahnya adalah 1 ekor domba. Kalau ciri-cirinya lebih condong kepada ciri-ciri seorang bayi laki-laki, berarti syatani 2 ekor domba. Itu maksud daripada ya penjelasan di sini. Fa'amalun sapaya tamilu ilharu bil gula au bil ya, maka dilihat sifat-sifat ya. Tahu udah kelihatan belum kira-kira kalau si bayi sifat-sifat ada kelihatan belum? Nah, kalau bingung ya udahlah. Kalau bingung gimana nih? Tapi jarang nih ya, jarang bayi
bayi yang terlahir dalam keadaan mempunyai 2 alat kelamin. Seandainya ada, maka tetap yang kita bersumber kepada keterangan ini. Ya, dilihat ciri-ciri ya, lebih menonjolnya, lebih kelihatan ini kira-kira kemana ya gitu. Kemudian wa ta'addadul aqiqah bi ta'addudil auladi, dan dihitung aqiqah itu dengan hitungan seorang anak ya. Artinya apa tadi? Bagi laki-laki 2 ekor domba, bagi seorang perempuan 1 ekor domba. Wa yutimu, dan memberi makan al-aku orang yang akikah minal akikoh, dari akikoh al-fuqara wal masakinah, kepada fakir miskin ya. Jadi kasih makan tuh kepada fakir miskin. Payut bihua, kemudian dimasak ya daging akikah. Makanya kalau daging kurban sunahnya dibagikan mentah. Kalau daging akikah disunahkannya masak atau matang. Ini keterangan apa? Yudbihu bahwa yudbihu ya, maka hendaknya orang yang akikah itu memasak dagingnya. Nah, dimasak tuh. Bagaimana kalau dibagiin mentah akikah? Nggak apa-apa, cuma nggak dapat kesunahan gitu ya. Sunahnya adalah dimasak terlebih dahulu. Bihulwin, masaknya pun bihulwin, yang ada keterangannya. Bihulwin disunahkan dengan rasa yang manis. Hulwin itu, oh berarti dapain tuh? Semur ya, kecap ya. Bagaimana nggak dimanisin? Nggak apa-apa, nggak dapat sun. Kalau pengen dapat sunnah bihulwin ya, maka dimasak dengan cara yang manis, dihulwi ya. Ada beberapa keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, di antaranya kenapa bihulwin ini ya, dengan yaitu dimasak manis. Ternyata keterangan di kitab Fathul Mu'in, fikih Fathul Mu'in, tafaulan itu artinya apa? Mengambil berkah, mengharap berkah ya, mohon kepada Allah agar bayi yang diakikahkan, maksudnya apa? Sifatnya kita harapin adalah sifatnya manis, akhlaknya bagus gitu. Ya, seperti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tafaulan bihulwin. Kalau seandainya nggak dimanisin, masakannya jadi masalah. Ya, dipedesin, anaknya pedesin. Ambekan. Misalnya gitu. Gimana? Kalau udah karakter kan. Tadi fil abna. Kadang-kadang gitu. Ya contoh orang tua. Makanya ini al ummu madrasatul ula ya. Ibu itu adalah sekolah pertama. Ya, ibu sebenarnya yang lebih sabar sama ibu, telaten ngajarin anak. Benar enggak sih? Ibu telaten enggak ngajarin anak. Ibu telaten enggak waktu ngajarin anakku. Sabar ya, lebih sabar ya. Banyak ibu-ibu Sama tuh ini. manja. Karena kalau ngomong kesabaran ya. Sholat bawa kayu, benar enggak? Zaman kita kan masih kecil, sekarang makanya nggak bisa gitu ya. Maka tapi al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama di rumah tuh yang ngajarin anak-anaknya. Ibu mau lebih sabar ya. Mungkin batinnya lebih dekat dengan seorang anak karena dia yang ngandung, benar nggak? Kan dia melahirkan itu mungkin ibu tuh, sifat keibuannya. Kayaknya kita belum pernah dengar sifat kebapak-bapakan, benar nggak? Kalau keibuan pernah dengar sifat keibu-ibuannya luar biasa ya, sabar ngurusin anak. Makanya ada istilah
satu orang ibu bisa ngurusin 10 anak kami. Tapi 10 anak belum tentu dia bisa ngurusin satu orang ibu. Kita anak-anak jodoh orang tua, sama ibu terutama, ya Allah. Ya, makanya dosa kepada orang tua, terutama ibu termasuk minal kabair, dosa besar. Ya, tuh. Kemudian wayahdi dan dihadiahkan, disedekahkan ya, minha dari daging akikah lil fuqara'i wal masakin, bagi fakir miskin ya. Jadi memang anjurannya dimasak, dimanisin, dibagiin tuh, disedekahin kepada fakir miskin ya. Yang bagus mah yang akikah nganterin, udah makan nganterin tuh ke fakir miskin, bagiin ya. Cuma tradisi di kita mah ada acara ya, sedekahin ya, selamatan biasanya kalau kita begitu, benar nggak? Macam marhaba ya kan, cukur rambut bayi ya, mar gitu, iya, doain ya. Kalau tradisi di kita, padahal mah dianjurkannya udah dibagiin aja, udah mateng nih, udah bungkusin, bungkus berapa bungkus bagi tuh ya. Harus sedikit banget, nggak usah undang-undang. Wayata izaha dakwatan, dan menjadikan akikah itu dakwatan sebagai undangan. Jadi boleh undang tetangga ya. Wa'atidal qurba ya, berilah kepada yang lebih dekat ya, fakir miskin, tetangga yang ngerasain ya daging akikah. Orang yang akikah boleh makan daging akikah, boleh ya. Yang penting akikah sunnah ya, bukan akikah wajib, bukan akikah nazar. Sama dengan daging kurban. Kalau kurban nazar maka tidak boleh ya, orang yang menyembelih makan daging kurban pun sama ya. Akikah orang yang berakikah boleh ya, orang akikah keluarganya boleh ya makan daripada daging akikah ya. Wala yaksiru azma, dan jangan dipecah-pecah. Yaksiru ay yuksiru, aksara yuksiru, bisa yukassiru, banyak wazannya. Yuksiru azma, jangan dipotong-potong, dipecah-pecah tulangnya. Begitu dipotong, dibagi di ini mau dimasak, tuh anjurannya jangan, sunnahnya jangan dipotong-potong ya tulangnya. Ini ada keterangan begini nih ya. Kenapa? Ini ternyata tafaulan lagi kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu ada keterangan. Kalau dalam kitab Fathul Qorib syarahnya cuma begini doang tuh, wala yuksiru azmah, nggak ada syarah penjelasan lainnya. Tapi kalau di kitab Fathul Mu'in ada tadi saya bilang ya, di kitab Fathul Mu'in kenapa jangan dipotong-potong, jangan dipecah-pecah tuh tulangnya. Ini lagi dan lagi tafaulan ya, mengharap berkah kepada Allah. Harapan kita supaya anak yang terlahir itu as-salamah minal afat, diselamatkan oleh Allah dari aib ya, dari kerusakan ya, dari malapetaka ya, intinya begitu tuh ya. Ya nggak apa-apa udah ya, sunnahnya kalau udah dipotong nggak jadi masalah ya, kagak wajib ya. Iya, apalagi tuh udah enak biasa, bener nggak ya. Anjurannya wala yuksiru sini, wala yuksiru azma ya, jangan dipotong-potong tulangnya ya. Kalau udah dipotong-potong nggak apa-apa ya, cuma nggak dapat ya. Ditafaulan ya, keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in tafaulan ya. Mungkin barangkali sampai situ ya penjelasan sekelumit tentang
Jadi akikah secara bahasa artinya adalah memotong, ya, yaitu memotong atau mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan pada hari ke-7 kelahirannya. Hukumnya adalah sunnah, ya, bagi seorang laki-laki 2 ekor domba yang telah berusia 2 tahun, bagi seorang perempuan 1 ekor domba. Apa dasar hukum akikah? Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap bayi yang terlahir itu tergadaikan, ya, maka gadainya bisa ditebus dengan cara akikah. Tujuan akikah nanti seorang anak di hari kiamat, ya, dalam keterangan beberapa hadis dan qaul ulama itu dapat memberikan syafaat, pertolongan bagi orang tuanya, ya. Nah, kemudian hukum akikah tadi sudah dijelaskan, yaitu hukumnya adalah sunnah. Maka orang yang berakikah boleh memakan daging daripada akikah. Bagaimana kita misalkan diundang, ya, acara akikah, baca marhaban, boleh nggak kita makan? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kita mendiundang, bahkan dianjurkan, ya, kita mendiundang. Ijadah akad Pak Haji bukan hak muslim dengan muslim lain. Ijadah akad kata Pak Haji bu. Kalau kita diundang Pak Haji bu datang, pulang bawa besek, kasih ke bini kita, bener nggak? Walaupun bungkus berkah, itu bener nggak? Berkahnya kenapa? Karena di rumah ini, ya, ada amplop pasti. Ya, ada amplop, ya benar, ya. Itu tradisi kita, ya, tradisi akikah. Ini nggak bisa dihilangin nih, tradisi akikah ini kita bermerhaba, ya, cukur rambut, tradisi, ya, tradisi yang bagus, ya, tradisi yang bagus, yang baik. Kenapa bagus? Karena kita bisa silaturahmi, benar nggak? Kita bisa di situ baca tahlil, baca doa, mendoakan, ya, mendoakan bagian daripada ibadah. Kita silaturahmi, kita mendoakan, ya, dan sebagainya. Maka ini adalah tradisi yang bagus, ya, harus dipertahankan. Justru di Indonesia ini yang terkenalnya tradisi-tradisi kayak gitu, ya, susah diulang, kayak Maulid, Isra Mi'raj, Rajabah, apalagi Muharram, yatim, ya, lebaran yatim, itu tradisi, ya. Makanya ada sebuah qaul bahwa tarkul adat adalah meninggalkan kebiasaan atau tradisi adawa itu terkadang suka jadi apa? Adawa itu permusuhan, suka jadi pertanyaan. Maksudnya apa? Orang meninggal dunia nih, tradisi di kita kan tahlilan, bener gak? Coba-coba ada tahlilan pasti nanya. Nah, itu tarkul adat adawa, meninggalkan kebiasaan, tradisi baik adawa terkadang jadi permusuhan, jadi perselisihan, ya. Maka harus kita pertahankan, ya. Itu mungkin barangkali itu saja sekelumit pembahasan tentang akikah, ya. Kalau seandainya ada penjelasan dari saya yang keliru atau kurang jelas, maka saya mohon dimaafkan, ya. Dan barangkali cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada hadirin hadirat yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, ya. Ini kita sudah berada di tanggal berapa ini bulan haji? Tanggal berapa ya? Insya Allah Idul Adha jatuh pada hari Jumat, ya. Berarti kita disunahkan puasa sunnah tarwiyah pada hari Rabu, ya. Puasa Arafah pada hari Kamis. Hari Jumat nggak boleh puasa sampai hari tasyrik, ayam tasyrik, ayam akli wasyurb, hari tasyrik, hari makan dan minum, ya, sampai tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, disunahkan tuh kita untuk memperbanyak takbiran, memperbanyak penyembelihan hewan kurban haram puasa pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah,
ya tambahannya. Ya mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, amin, dikasih kesehatan, ya sehingga dapat melaksanakan puasa sunnah tarwiyah dan Arafah yang fadilahnya insyaallah dalam beberapa keterangan hadis juga virus sanatul madiyah dapat menghapuskan dosa kecil setahun yang lalu dan yang akan datang, ya itu fadilah keutamaan puasa sunnah tarwiyah dan Arafah, ya mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan yang akan berkurban tahun ini Allah terima kurbannya, amin, ya Allah terima kurbannya, pahalanya, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita jadi senang, jadi bahagia sebab dengan adanya pembagian kurban, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Amin. Ada pertanyaan? Oh. Ada? Ada pertanyaan? Ya. Salah. Ya, itu apa itu? Cek. Ini apa? Kedengeran? Kurang jelas. Maju sini ke dalam. Tapi dia mau ambil lain, kalau laki-laki 2, perempuan 1, jadi ya berapa anak digabung? Akikahnya sapi, buat kambing katanya. Tapi digabung, bukan sendiri. Gimana tuh? Ustaz? Ya udah. Baik ya, sudah diakikahkan, tapi dengan sakti, bukan dengan domba. Tapi udah dilaksanain udah dilaksanain akikahnya udah. Sebenarnya afdol ya, akikah itu kan keterangan tadi yang boleh saya jelaskan adalah itu seekor domba bagi seorang anak perempuan. Bagaimana dengan yang sudah dikatakan dengan seekor sapi, ya kan? Kalau sapi mah peruntukannya untuk kurban 7 orang, ya, terkecuali mungkin barangkali begini, seseorang berkurban dengan seekor sapi, ya sekaligus dia niatkan ya untuk akikah, maka boleh kalau seperti itu. Berarti ngambil daripada hewan kurban, ya. Tapi sebagiannya ada gitu ya. Kan niatan 7 orang misalkan, nanti dibagi tuh sisanya untuk dia niatkan kurban sekaligus niat akikah, maka boleh. Saya kira kalau seandainya sudah terjadi demikian, ya udah apa yang mau gitu ya. Tapi kita yakin mudah-mudahan yang sudah kita lakukan ya dengan kita